Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Badila, siswa magang Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 1 Satwi. Edisi 18 Juli 2025. APBD target PAD naik menjadi 575 miliar. Target pendapatan asli daerah PAD di APBD perubahan 2025 naik signifikan dari 520 miliar rupiah menjadi 575 miliar rupiah. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Muhammad Syahid menyebutkan sampai Mei 2025 realisasi PAD baru mencapai 183 miliar rupiah atau 35,20% target dari target. 575 miliar rupiah itu target total dari seluruh sumber PAD, bukan hanya dari pajak, tapi tetap pajak makanan dan minuman masih menjadi penyumbang terbesar, ujar Syahid Rabu. Sekian berita dari saya. Jangan lupa like, follow, and share Instagram Radar Banjarmasin. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rektor serta liburan di berita di edisi 18 Juli 2025. Bupati resmikan workshop berstandar Kemenaker. Melaporkan dari Tanjung, Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Muhammad Nurifani dan Habib Muhammad Taufani Alkaf meresmikan bengkel pelatihan alat berat di Balai Latihan Kerja Tabalong di Jalan Nansarunai, Maburay, Rabu kemarin. Penandatanganan prasasti workshop itu disaksikan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah perwakilan perusahaan. Bupati mengatakan keberadaan workshop ini untuk pembangunan SDM daerah yang unggul dan bisa bersaing. Ini salah satu program prioritas pembangunan Tabalong, tegasnya. Goalnya dari keterampilan yang diberikan akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peresmian workshop ini salah satu langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita itu, katanya. Perwakilan Kemenaker Eka Cahyani Adi yang juga Kepala Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas Samarinda mengakui workshop milik pemerintah Kabupaten Tabalong sudah sesuai standar yang diharapkan. Kami sangat apresiasi sekali, pujinya. PLT Kepala Disnaker Tabalong Hadismanto mengatakan para calon peserta didik telah dipilih. Ada 32 orang sebanyak 16 orang untuk pelatihan operator ekskavator dan 16 operator well loader, terangnya. Seleksi peserta pelatihan memakai standar penerimaan di dunia kerja, mulai dari administrasi, pengecekan fisik, wawancara, pemeriksaan kesehatan hingga psikotes. Pelamar sebanyak 644 orang berguguran dan tersaring menjadi 32 orang, sebutnya. Sekian berita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Radar Banjarmasin paling paham soal Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifki. Saya adalah siswa dari SMK Negeri 11 yang magang di Radar Banjarmasin. Saya akan membawakan dua siaran berita, yaitu pertama adalah mengurus NIB dijamin mudah. Dari Paringan melaporkan Pemkab Balang mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar memiliki legalisasi usaha melalui fasilitas penerbitan nomor induk perusahaan NIB. Program ini dijalankan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kepala Bidang UKM Ahmad Hairani mengatakan UMKM cukup datang ke kantor dengan membawa IKTP, nomor telepon aktif, dan alamat email. Seluruh proses pembuatan NIB akan dibantu oleh petugas di lokasi, dijamin cepat dan mudah. Ia menambahkan legalitas penting untuk membuka akses UMKM ke berbagai program pemerintah, mulai dari pembinaan, pelatihan, pembantuan usaha hingga akses pembiayaan perbankan. Program ini terbuka untuk seluruh UMKM yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Balang. Selain fasilitas NIB, pihaknya juga rutin mendata dan memastikan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran. Setelah itu berita kedua adalah digitalisasi data pegawai PU non-ASN. Dari Paringan melaporkan Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman PU PR Perkim Balangan memperkenalkan inovasi di
Gontara atau Sistem Digitalisasi Arsip Pegawaian Non-ASN diluncurkan pada Senin 15 Juli untuk mendukung tata kelola pemerintah yang modern dan efisien. Kepala Dinas PUR Perkim Balangan Rahmadini menyebut digitalisasi data kepegawaian telah menjadi kebutuhan mendesak mengingat jumlah non-ASN yang cukup dominan dalam struktur teknis dinasnya. Digiontara adalah bagian dari proyek aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 1 2025 di BPSDMD Jawa Tengah di Rahman Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Perkim. Ia melihat perlunya sistem manajemen pegawaian berbasis data sebagai menunjang kinerja organisasi. Sebelum sistem ini hadir, proses pengolahan arsip pegawai non-ASN masih dilakukan secara manual yang rawan kehilangan data, lambat dalam pencarian dokumen, dan menyulitkan proses validasi administratif. Digiontara hadir untuk menjawab dan persoalan tersebut dengan pendekatan digital yang lebih ringkas, aman, dan efisien. Menariknya, sistem ini dirancang tidak eksklusif untuk internal dinas saja. Dengan format terbuka dengan fleksibel, Digiontara dapat direplikasi instansi lain baik dari Pemkab Balangan maupun daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Rizky berharap Digiontara menjadi titik tolak perubahan manajemen yang lebih profesional dan terukur, karena pelayanan publik yang responsif. Menurut Rahmadani, dimulai dari pengolahan SDM yang rapi dan berbasis data. Begitu saja siaran saya hari ini. Radar paling paham soal benua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.